Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat sedang tarbiyat online yang berbahagia. Alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa kembali melaksanakan acara pengajian online kita pada malam hari ini. Seperti sudah kita programkan ataupun rencanakan bahwa kita mengadakan pengajian ini setiap hari Rabu, tepatnya pada Isya atau 8 malam. Meskipun dalam suasana hujan di sini, gerimis, tapi dengan beberapa kemudahan yang diberikan pada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa terus melaksanakan pengajian online kita ini. Pada hari ini kita memasuki Rabu yang ketiga di bulan Maret ini, dan sesuai dengan program atau jadwal yang sudah ditentukan bahwa di dalam Rabu yang ketiga ini kita akan membahas buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalam, yaitu buku-buku yang ditulis atau yang dikarang oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah atau Hazrat Masih Maud alaihissalam. Nah, sebelum kita membahas buku-buku beliau, seperti yang sudah lalu saya sampaikan, bahwa di sini saya akan menyampaikan pengantarnya terlebih dahulu. Kenapa ini perlu kita pahami ataupun perlu kita ketahui, ya? Jadi untuk memudahkan terhadap pemahaman dari buku-buku Hazrat Masih Maud Salam itu, ya, ada buku ditulis ataupun dikarang oleh seorang anggota Ahmadi juga, ya, yaitu pengantar ataupun disebut sebagai pengenalan terhadap buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalam. Ya, ini dikarang oleh Nasim Saifi. Ya. Nah, di sini dipaparkan secara ringkas bagaimana buku-buku Hazrat Masih Maud Salam, ya, ataupun dasar-dasarnya, ya, kenapa beliau menulis buku tersebut. Nah, kita dengan memahami latar belakang, ya, penulisan-penulisan buku yang dibuat oleh Hazrat Masih Maud Salam, ini akan mempermudah kita untuk memahami atau mengetahui isi-isi dari buku Hazrat Masih Maud Salam. Ya. Kadang-kadang kalau kita tidak mengetahui sebab-sebabnya, ya, kenapa Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis buku tersebut, ya, itu akan sangat sukar masuk ke dalam pemahaman kita, ya, karena kita tidak memahami kenapa asal-usul, ya, ataupun dasar dari penulisan buku tersebut. Nah, beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan, ya, mulai dari Barahin Ahmadiyah dan juga yang lainnya. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang Qurani Tahrirain, ya. Jadi Qurani Tahrirain ini adalah tulisan-tulisan lama. Nah, sedikit saya sampaikan, ya, bahwa ada yang berpendapat bahwa tulisan ataupun karya Hazrat Masih Maud Salam yang pertama itu Barahin Ahmadiyah, ya, buku Barahin Ahmadiyah. Nah, padahal pada kenyataannya tidak seperti itu, ya. Sebelum Hazrat Masih Maud Salam beliau menulis buku Barahin Ahmadiyah, ya. Nah, ini ada Qurani Tahrirain. Artinya tulisan-tulisan lama beliau sebelum beliau menulis buku Barahin Ahmadiyah. Nah, jadi sebetulnya tulisan yang pertama dari Hazrat Masih Maud Salam itu bukan buku Barahin Ahmadiyah, ya. Jadi buku Barahin Ahmadiyah itulah yang pertama diterbitkan, ya, ataupun yang pertama
publikasikan, ya. Nah, dicetak dan diterbitkan, nah itulah buku pertamanya iya, ya. Tapi sebelumnya pun Hadrat Masih Maud Salam itu dia biasa melakukan ataupun membuat selebaran, membuat tulisan-tulisan yang lain dengan dikatakan Purani Tahrain, ya. Nah, tulisan-tulisan lama ini ataupun tadi Purani Tahrain itu dalam bahasa Urdunya, ya. Jadi di situ banyak memuat tulisan-tulisan lama beliau yang ataupun artikel beliau yang sifatnya itu korespondensi, ya. Jadi di sini saya akan sampaikan, ya. Jadi buku Purani Tahrain ini, ya, yang berarti tulisan-tulisan lama, di dalamnya memuat artikel dengan ataupun korespondensi, ya, antara Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan tokoh Arya Samaj. Ya, jadi korespondensi itu surat menyurat. Ya, jadi Hazrat Masih Maud sudah biasa beliau melaksanakan korespondensi surat menyurat. Ya, jadi diskusi beliau melalui surat menyurat dan lain sebagainya. Nah, artikel tersebut ditulis pada tahun 1879. Nah, kan cukup lama beliau. Dan korespondensi yang berkaitan dengan artikel tadi, ya, terjadi tidak lama setelah itu, ya. Karena berhubungan dengan artikel tersebut, ya. Dan akan tetapi tulisan-tulisan itu dikumpulkan dan dicetak oleh salah seorang murid Hazrat Masih Maud alaihissalam pada tahun 1899. Ya, jadi hampir sudah dari 79 sampai ke 99 kan hampir 20 tahun, ya, baru dikumpulkan oleh salah sahabat beliau ataupun oleh murid beliau dan ditulis dan juga dicetak. Nah, artikel serta koresponden tersebut, ya, ataupun di dalam Purani Tahrain itu, ya, di dalamnya membahas, ya, tentang 3 hal. Nah, jadi setelah dikumpulkan, ya, isi dari buku ataupun artikel Purani Tahrain ini, ya, di dalam itu membahas 3 hal. Nah, di sini disampaikan bahwa yang pertama, kepalsuan teori perbandingan dan penyetaraan ajaran Al-Quran dan kitab Weda, yaitu kitab suci umat Hindu. Bukti-bukti logis yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan kenyataan bahwa Tuhan itu ada dan Dia pastilah zat pencipta semua yang ada di alam ini. Ini poin yang pertama, ya, bahwa di situ memuat tentang kepalsuan teori perbandingan antara penyetaraan antara ajaran Al-Quran dan kitab Weda. Nah, kenapa di sini dibandingkan dengan kitab Weda? Karena memang tadi, ya, bahwa Purani Tahrain ini, ya, itu artikel yang memuat korespondensi ataupun dialog, ya, surat menyurat, ya, antara Hazrat Masih Maud Salam dengan tokoh Arya Dharam ataupun Arya Samaj. Ya, otomatis dia adalah dari golongan Hindu. Kalau Arya Samaj itu kan merupakan satu golongan Hindu yang cukup besar di India saat itu, ya. Nah, di sini dibuktikan bahwa bagaimana baik secara dalil ataupun secara logis mengenai kenyataan bahwa Al-Quran itu memberikan bukti bahwa Tuhan itu wujudnya ada, ya, dan Dia pasti zat pencipta semua alam ini. Nah, ini yang dikemukakan oleh Hazrat Masih Maud Salam di dalam Purani Tahrain ini. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kenyataan tentang wahyu, ya. Perlunya ada wahyu serta bukti-bukti bahwa wahyu itu memang ada. Nah, jadi di dalam tulisan lama beliau pun, ya, Hazrat Masih Maud Salam menekankan tentang perlunya wahyu, ya. Dan di sini Hazrat Maud Salam membuktikan bahwa wahyu itu penting, ya, dan memang itu harus ada. Karena itu merupakan suatu kebutuhan ataupun keperluan kita, ya. Jadi untuk membuktikan bahwa agama kita ini hidup, ya, kita punya Tuhan yang hidup, punya nabi yang hidup, punya kitab yang hidup, perlu adanya wahyu. Nah, jadi di dalam korespondensi ini
Hajat Masih Maud Salam ya menjelaskan ataupun memaparkan juga tentang masalah kepentingan wahyu tadi ya sebagai bentuk komunikasi antara seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala pun dengan penciptanya, yaitu melalui wahyu tadi sarananya. Nah, ini adalah poin kedua yang terdapat di dalam buku Puranita Hari Rain. Kemudian ya poin berikutnya yang ketiga yaitu kepalsuan kepercayaan Arya bahwa ruh bersifat abadi selamanya dan tidak diciptakan. Ya, penjelasan tentang kenyataan bahwa Tuhan adalah pencipta ruh, sebagaimana Dia juga adalah pencipta semua yang ada. Nah, di sini ya poin yang ketiga itu menjawab dari keyakinan ataupun kepercayaan ya dari agama Hindu itu sendiri. Ya, bahwa dia mengatakan bahwa ruh itu bersifat abadi dan tidak diciptakan. Nah, Hajat Masih Maud Salam menjelaskan di dalam hal ini bahwa bagaimana pandangan menurut Al-Quran, menurut Islam mengenai wahyu tadi. Ya, dan beliau menjelaskan bagaimana Tuhan itu adalah yang menciptakan ruh. Ya, jadi memang ruh itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya, yang menciptakan kita, dunia, langit serta isinya dan semua yang ada seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya di sini menekankan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala suatu wujud yang khaliq, artinya yang menciptakan. Dan selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, yaitu ciptaannya. Nah, jadi poin yang ketiga itu menjawab keberatan tentang pemahaman ya atau keyakinan dari orang Arya Samaj ya mengenai ruh ya yang dikatakan itu sifatnya itu abadi, padahal tidak seperti demikian. Ya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan seorang anggota kelompok Arya Samaj yang bernama Pandit Harhak Singh ya berangkat ke Kadian dan meminta Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk berdiskusi tentang beberapa masalah keagamaan. Ya. Diskusi memang terlaksana tetapi tidak terlalu berhasil, ya, karena Pandit Harhak Singh tersebut tiba-tiba meninggalkan tempat. Setelah yang bersangkutan pergi, Hazrat Ahmad alaihissalam menyampaikan kepada tokoh-tokoh penting Arya Samaj ya sebuah artikel yang dibacakan di dalam pertemuan dengan Tuan Singh tadi ya. Beliau meminta jawaban dan menjanjikan ya sebesar 500 rupiah jika bisa membantah artikel tersebut. Nah, dari sana timbullah korespondensi ya, ada 2 surat dari Sip Narain dan sebuah diantaranya dari Bawa Narain Singh. Ya, surat ini tidak dilampirkan di dalam buku kecil tersebut. Ya, kesemuanya itu ya diterbitkan di dalam majalah Attab, ya, salah satu majalah yang ada di India pada tanggal 18 Februari 1879. Ya, semua surat-surat itu dijawab oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Nah, jadi tadi juga saya sampaikan ya bahwa di dalam Puranita Hari Rain itu terjadi korespondensi, surat menyurat, dan juga satu diskusi. Ya. Nah, salah satunya di sini Hazrat Masih Maud menjelaskan bahwa ada diskusi dengan salah satu pendeta ataupun pandit dari Arya Samaj itu yang bernama Harhak Singh tadi. Ya. Tapi diskusinya tidak berjalan begitu baik karena dia meninggalkan tempat. Artinya ya tidak melaksanakan diskusi dengan tuntas kan begitu. Nah, oleh Hajat Masih Maud ditulis ya ataupun beliau menulis suatu artikel mengenai diskusi tadi dan disampaikan ke para pemuka ataupun tokoh-tokoh Arya Samaj tadi ya, dan beliau menghadiahkan 500 rupiah ya bagi siapa saja yang bisa istilahnya menjawab, menyangkal atau yang membuktikan lah dalil-dalil yang beliau kemukakan ya sehubungan dengan diskusi tadi ya. Memang tadi ada beberapa surat yang masuk, cuma 2 surat saja ya, dan itu semua beliau jawab
ya melalui tadi surat kabar Aqtab tadi, ya artinya ya jawaban dari mereka tentang tantangan hajat Masih Wasallam itu ya tidak sesuai dengan yang mereka sampaikan karena memang bisa dijawab kembali. Nah, ini adalah perkenalan dari tulisan-tulisan lama Hadrat Masih Maud alaihissalam atau Qurani Tahrirain. Nah, berikutnya di sini saya akan menyampaikan tentang buku Surma Casem Arya. Ya, ini adalah buku-buku yang ada di dalam Ruhani Hazain, ya saya sampaikan ya, bahwa di dalam buku Ruhani Hazain itu Hajat Masih Maud itu ya dikumpulkan namanya Ruhani Hazain. Ya saya kembali ulangi ya untuk pengetahuan kita bahwa Ruhani Hazain itu ada 23 jilid ya, yang mana di dalamnya ada 88 judul buku. Nah, termasuk tadi kan Qurani Tahrirain, kemudian juga sekarang Surma Casem Arya ya. Kemarin kan sudah saya sampaikan mengenai Barahin Ahmadiyah. Ya, yang pertama perkenalan mengenai buku Barahin Ahmadiyah, kemudian tadi yang kedua Qurani Tahrirain, dan sekarang adalah Surma Casem Arya. Nah, Surma Casem Arya, Hadrat Masih Maud alaihissalam ya, suatu ketika bepergian ke Hoshiarpur. Ya, berdasarkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menerima wahyu yang menubuatkan kelahiran seorang putra yang memiliki banyak kelebihan. Ya, setelah turunnya wahyu tersebut, ketika masih berada di kota Hoshiarpur, seorang tokoh Arya yaitu Lala Murlidhar meminta waktu untuk berdiskusi ya, dan permintaannya itu dikabulkan. Diskusi itu berlangsung tanggal 11 dan 14 Maret 1886. Lala Murlidhar tidak mematuhi persyaratan diskusi yang telah disepakati sebelumnya, dan akibatnya diskusi tidak dapat diselesaikan dan diputuskan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Hazrat Ahmad alaihissalam merasa perlu untuk menjelaskan kepada umat tentang apa yang ditanyakan oleh Murlidhar tadi dan apa jawaban yang seharusnya. Nah, jadi asal muasalnya dibuat buku Surma Casem Arya itu yaitu ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam ya, beliau pergi ke Hoshiarpur ya pada tahun 1886. Ya, memang beliau di situ bertawazuh ataupun mensucikan diri, berusaha untuk menjauhkan dari keduniawian ya, dan di situ juga beliau menerima tentang kedatangan Al-Masih atau anak yang dijanjikan, yaitu Muslim Maud ya, bahwa dia akan mendapatkan seorang anak yang memiliki banyak kelebihan begitu. Nah, selama di dalam bepergiannya itu ya, beliau berjumpa dengan seorang pendeta juga tadi, Lala Murlidhar. Kemudian ada berlangsung diskusi juga, ya, tapi diskusinya itu tidak baik sama seperti tadi, ya. Nah, oleh karena itu Hajat Masih Wasallam perlu memberikan klarifikasi apa yang dibicarakan, apa yang ditanyakan, apa yang diperdebatkan, ataupun keberatan apa yang disampaikan. Ya. Nah, Hajat Masih Wasallam membuatlah buku tadi Surma Casem Arya. Nah, ini asal muasal atau sebab-sebabnya beliau menulis buku Surma Casem Arya tadi. Nah, di sini di dalam buku Surma Casem Arya ini ada 4 pokok yang diperbincangkan ataupun yang penting didiskusikan tadi. Ya. Yang pertama mengenai mukjizat Nabi Muhammad SAW tentang membelah bulan. Nah, ini memang juga ada juga kan dijelaskan di dalam Al-Quran ya, mengenai Syakul Qamar ya, ataupun bulan itu terbelah ya. Nah, di dalam buku Surma Casem Arya inilah ya dijelaskan ya, bagaimana penjelasan panjang lebarnya ya, kita harus membaca bukunya ya. Salah satu rujukannya di dalam surah di dalam
Syakul Qamar tadi, ya kita bisa lihat juga di dalam Al-Quran, dan di sini juga ada tafsir dari secara singkatnya dari Hajat Haifatul Masih yang kedua. Ya. Tapi di dalam surah Macassam lainnya dijelaskan mengenai Syakul Qamar ataupun bagaimana tentang membelah bulan tadi. Ya, ini yang beliau jelaskan ataupun bukti pokok perbincangan dengan tadi si Lala Mulidar tadi. Ya, Hajat Muhammad menjelaskan tentang surah Macassam Arya ini. Kemudian pokok yang kedua yang didiskusikan ataupun diperbincangkan yaitu apakah keselamatan ataupun syafaat itu bersifat abadi ya atau hanya untuk satu jangka waktu terbatas saja. Nah, ini mungkin juga satu hal yang sangat menarik ya. Nah, jadi kalau kita tahu poin-poinnya seperti ini ya kita akan berusaha untuk membaca apa sebetulnya penjelasannya ini. Ya, bagaimana sikap kita tentang masalah keselamatan tadi ataupun syafaat ya. Nah, jadi di sini membicarakan ataupun mengungkapkan, ya menjelaskan Hajat Muhammad SAW tentang bagaimana yang dikatakan keselamatan itu. Ya, apakah itu sifatnya abadi, ya, atau memiliki jangka waktu. Nah, Bapak Ibu-Ibu untuk lebih jelasnya maka ya Bapak harus membaca bukunya. Ya. Jadi sebetulnya pengenalan terhadap buku Hajat Muhammad SAW sebagai stimulasi. Ya, artinya sebagai merangsangan juga supaya kita ini harus membacanya. Ya, karena topik-topiknya itu begitu sangat luar biasa. Ya, hazanah ataupun ilmu ini, ya, kata Hajat Muhammad SAW, akan aku berikan kepada siapa yang menginginkannya. Nah, jadi kalau kita tidak membacanya, kalau kita tidak membukanya, tidak akan pernah sampai ilmu Hajat Muhammad SAW kepada kita. Ya, jadi Hajat Muhammad SAW mengatakan seperti itu. Ya, hazanah yang sudah terpendam ribuan tahun ini, ya, aku akan perlihatkan katanya, ya, kepada siapa yang ingin, ya, mendapatkannya. Jadi memang harus ada gairah juga dari kita untuk membacanya. Ya, oleh karena itu Hajat Muhammad SAW juga menasehatkan kepada kita, ya, minimal itu sampai 3 kali membaca buku Hajat Muhammad SAW. Ya. Artinya bahwa kita ini harus betul-betul mempelajari bukunya, harus ada gairah, harus memiliki keinginan. Nah, termasuk tadi ya tentang Syakul Qamar, bagaimana membelah bulan, kemudian juga masalah najat ataupun keselamatan dan syafaat dan lain sebagainya. Di situ banyak ilmu-ilmu yang Hajat Muhammad SAW sampaikan kepada kita. Nah, kemudian poin yang ketiga di dalam buku Surah Macassam Arya ini waktunya sekitar 10 menit lagi. Poin yang ketiga yaitu apakah ruh dan badan itu tidak diciptakan, ya, serta bersifat abadi atau memang keduanya diciptakan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini membahas tentang ruh, ya. Tadi tentang nazar ataupun keselamatan, syafaat, ya. Kemudian juga di dalam buku ini dijelaskan mengenai ruh, ya. Nah, bagaimana ruh ini? Ini kan hal yang menarik juga, ya. Bahkan sampai sekarang kan menjadi satu bahan polemik ataupun suatu bahan diskusi juga mengenai ruh ini. Nah, Hajat Muhammad SAW mengupas juga, menjelaskan juga di dalam buku Surah Macassam Arya. Ya, memang di dalam buku-buku yang lain pun beliau jelaskan juga, ya, seperti di dalam buku Filsafat Ajaran Islam, ya, beliau pun jelaskan ada bagian mengenai ruh dan lain sebagainya. Nah, di dalam buku ini pun beliau sampaikan juga, karena ini merupakan bagian topik yang ataupun pokok perbincangan dengan tadi Lala Mulidar tadi. Nah, itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat, ya, yaitu perbandingan Al-Quran dengan kitab Weda. Yaitu kitab Weda itu kitab sucinya orang agama Hindu. Nah, jadi di dalam buku Surah Macassam Arya ini, ya, Hadrat Masih Masalah mengupas sebagai perbandingan Al-Quran dengan kitab Weda. Ya, tentunya mulai dari eksistensinya, kemudian mulai dari keunggulannya, ya, ataupun kelebihan, keutamaan dari Al-Quran, ya. Begitu juga tentang keberlakuannya, ya, eksistensi tadi, ya, bagaimana Al-Quran itu masih eksis ataupun apakah kitab Weda yang masih eksis. Nah, di sini beliau kemukakan tentang perbandingan dari kedua kitab ini, ya, Al-Quran seperti apa, kemudian juga kitab agama Hindu seperti apa. Ya, beliau jelaskan, beliau kumpas di dalam buku
Surma Tasemaria ini. Jadi buku tersebut juga berisi tantangan mubahalah atau mengadu kekuatan doa guna membuktikan kebenaran suatu doktrin keagamaan. Ya, buku tersebut ditutup dengan tawaran hadiah sebesar 500 rupiah bagi siapa saja yang membantah bukti-bukti yang dikemukakan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jadi memang ini satu ciri khas ya buku-buku beliau di awal-awal yang beliau karang seperti demikian. Karena apa? Ini sebagai bentuk gairah kecintaan Hadrat Masih Maud kepada Islam. Ya, bagaimana gairah ataupun pembelaan Hadrat Masih Maud kepada Islam. Ya, sampai beliau hampir setiap menulis buku, ya, memberikan tantangan seperti itu, maksudnya bukan dia itu sok jago, bukan. Ya, tidak ada sedikit pun di dalam hati beliau ingin kabur ataupun sombong, tidak. Ya, tapi semata-mata karena kecintaan pembelaan beliau terhadap Islam. Ya, sampai beliau segitunya. Ya, di zaman sekarang kita kan jarang mendapatkan yang begitu. Ya, tapi Hadrat Masih Maud itu memberikan tantangan seperti itu. Barang siapa yang bisa menyangkal, barang siapa yang bisa membuktikan ya bahwa kebenaran dari satu agama dan bagaimana dengan Islam, ya, dia berikan janji, dia berikan satu hadiah. Ya. Karena memang beri kehidupan Hadrat Masih Maud itu, ya kalau kita kategorikan ya beliau hanya dua saja. Ya, satu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua beliau membela Islam. Ya, sebagai bentuk kecintaan kepada agama Islam, kecintaan kepada Nabi Muhammad, ya, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa tahu, ya, bisa kita lihat dari buku-buku yang beliau tulis ataupun yang beliau karang. Ya, begitu sangat luar biasa, ya, beliau menyampaikan keunggulan-keunggulan daripada Islam itu. Ya. Karena memang di dalam buku yang pernah saya sampaikan juga mengenai buku Barahin Ahmadiyah ya saat itu. Jadi hampir semua orang Islam saat itu merasa bangkit kembali. Karena menganggap ada seseorang, satu sosok, satu wujud yang memang betul-betul membela Islam. Jadi sebetulnya buku Barahin Ahmadiyah itu sendiri pun merupakan satu bentuk kehidupan Islam yang baru. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya. Karena saat itu agama Islam itu begitu sangat umat Islam itu begitu sangat lemah, ya, sehingga ada orang yang istilahnya nauzubillah menghinakan, mencaci maki, menyudutkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada yang berani bangkit, tidak ada yang berani melawan. Dari saat itulah Hadrat Masih Maud membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang hidup. Ya, Islam itu punya Tuhan yang hidup. Islam punya nabi yang hidup, Islam punya kitab yang hidup. Ya, beliau buktikan dengan tadi dalil-dalil itu. Nah, sehingga saat itu ya mungkin orang-orang Islam itu merasa semangat kembali. Nah, itu bagian dari bagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam itu membela Islam. Ya. Jadi bukan membela Islam seperti zaman sekarang, ya. Teriak ke sana kemari, demo di jalanan, ya, lupa sholat, lupa ibadah dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Ya, justru pembelaan Hadrat Masih Maud itu yaitu dan saat itu betul-betul dengan bersinggungan dengan agama yang lain, ya. Seperti tadi agama Hindu, ya. Memang saat itu kan agama Hindu agama yang paling istilahnya mayoritas di India, ya, dan begitu sangat menekankan ataupun sangat menyudutkan terhadap agama Islam. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya, ya, mungkin untuk pembahasan malam ini ya saya cukupkan sampai di sini saja. Ya, jadi tadi membahas mengenai buku Puranita Hirain atau tulisan-tulisan lama dan juga Surma Tasemaria. Ya, karena sedikit-sedikit saja yang kita bahas ya, dan kita juga memang dibatasi oleh waktu juga. Lihat berapa menit lagi? Sekitar 5 menit lagi ya. Jadi kita akan tutup dan kita akan akhiri saja pengajian online kita pada malam hari ini. Ya, insya Allah kita akan berjumpa kembali pada Rabu
yang akan datang, ya, dan mudah-mudahan kita masih terus diberikan keistiqomahan dan keteguhan di dalam hati untuk mengikuti semua program, semua acara yang ada di dalam Jumat ini, ya. Sampai saat ini kita masih terus mengadakan secara online karena memang pandemi. Baiklah, kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan acara kita ini dapat berkah yang besar-besarnya, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Doa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Rabbana aghfir lana sabra wa sabbit aqdamana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina hasanah wa qina Rabbi sholli wa sallim. Rabbana innaka antas samiul du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin Allahumma amin. Jazakumullah hasanah jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.